Ini namanya mangkok paijo. Nah, mangkok paijo ini bagus sekali. Ini mangkok koptik, jadi koptik mangkok, koma namanya. Koma koptik mangkok ini jadi anakan juga mangkok tornado. Itu mangkok mercubuana ini. Nah, itu bagus, itu hijau tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, salam sejahtera buat pemirsa YouTube, channel YouTube Adi Arizona yang berbahagia. Saya perkenalkan dari Isfitri selaku yang punya greenhouse Putri Sasa Nurseri yang beralamatkan di Pojok Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini akan kita sampaikan beberapa, nanti ada beberapa sejarah anthurium, kemudian juga jenis-jenis kilas, dan yang paling penting nanti akan kita bahas yaitu tentang media tanam untuk anthurium jemani khususnya kan itu. Jadi walaupun kita ada jemani, ada anthurium ogeri, ada gelombang cinta, itu hampir sama saja. Artinya jenis anthurium yang sama. Baik sekalian pemirsa, untuk biodata saya pekerjaan adalah sebagai di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, dan kerjaan sampingan adalah untuk mengelola greenhouse atau kebun Putri Sasa Nurseri ini. Adapun sejarah daripada anthurium jemani terutama itu masuk di Karanganyar itu tahun 75-an. Dan untuk saya sendiri mulai usaha anthurium jemani itu mulai tahun 2006, Februari 2006, tepatnya tanggal 28 Februari 2006. Sampai sekarang alhamdulillah kita tidak putus. Karena memang ini hobi kita, hobi yang akhirnya menjadi hoki. Jadi perlu kita tekuni. Buat pemirsa semuanya nanti bisa tahu tentang profil greenhouse-nya, nah, kemudian nanti tatanan apa saja yang kita miliki itu dari dulu, dari kecil, dari kita masih punya 1-2 tanaman, dan sampai sekarang itu bahkan mungkin ribuan ya, ada banyak sekali. Dan kita untuk saat ini hampir spesialis mangkok. Yang kita punya jemani mangkok yang paling banyak seperti di belakang ini, banyak sekali mangkok-mangkok yang jadinya juga cukup lumayan banyak. Karena di dalam greenhouse ini juga ada kobra katalog, ada jenis eka, ada jenis berry, spread, pink, ada pink, kemudian ada black beauty, ada juga kalau anthuriumnya ada mangkok itu ada puluhan jenis mangkok, kemudian ada juga jenis corong, varigata. Induan-induan yang kita punya cukup lumayan banyak. Kita punya angan-angan, punya rencana bahwa kita akan membuat induk sebanyak 100 induk ya, untuk anthurium berbagai jenis. Nah, untuk saat sekarang ya terrealisasi sekitar 50 jenis, hingga nanti kita dari jenis-jenis itu kita silangkan, kita kawin silangkan untuk pengembangan secara lewat biji ya, generatif. Itu kita kawin silangkan pada saat tongkol madu, kemudian jadikan serbuk yang lain, sehingga setiap tongkol yang jadi itu semua ada merek, ada tulisan bahwa ini silang ini silang ini. Contoh misal itu kan kita juga punya panenan Alexander, jadi jenis anthurium jemani Alexander kita silangkan, ada dengan kobra katalog, ada juga dengan Alexander disilang mangkok dadali, Alexander disilang keriping, dan ini baru proses ditanam, disemai. Nah nanti jadinya apa, wallahu alam. Yang jelas kita berharap memang sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, walaupun
nanti Allah berkendalain. Artinya kita sudah berusaha. Dan kemudian pengembangan juga melalui pakai tancip, jadi potong bonggol banyak sekali. Nanti bisa juga kita tunjukkan bonggol-bonggol yang kita potong itu biasanya tanaman yang sudah bagus, mutasinya bagus, kemudian kita potong untuk pengembangan, potong bonggol, dan itu tunas bonggol itu. Dan yang tidak kalah penting itu kan dari semuanya, dari petani ini kita harus hati-hati memilih media tanam. Media tanam ini kan di tempat lokasi beda, media tanamnya beda, tetapi untuk menghasilkan karakter daun, baik karakter tulang daun, baik karakter bentuk daun untuk tanaman itu bisa menjadi eksotik, itu memang butuh media tanam yang bagus. Nah, sementara untuk di saya, di Greenhouse atau di Putri Salasa Nursery, kita menggunakan pakis, memang pakis murni. Ada yang media tanam, beberapa media tanam yang bisa kita pakai. Satu bisa juga pakis murni, pakis campur dengan sekam mentah, bisa juga pakis dengan pakai kelenteng. Kelenteng itu adalah biji kapuk yang sudah difermentasi. Nah, itu bisa. Cuma hasil maksimal itu tidak seperti kalau kita pakai pakis murni. Kalau pakis murni hanya resikonya pakis murni setiap hari harus nyiram. Kalau pakai kelenteng, pakai itu paling 2-3 hari bisa dipertahankan. Kalau pakai pakis murni, karena murni jadi begitu siram itu airnya ngalir ke bawah, bablas, hilang itu, makanya itu. Nah, untuk itu hasilnya memang lumayan bagus. Nah, untuk perlakuan media tanam sendiri, terutama pakis ya. Pakis yang kita pakai, kalau yang bibitan pakainya lembut, ukuran 1 cm, 1,5 sampai 2 cm lah. Itu lembut karena kita butuh lembut karena kecil-kecil. Tapi untuk yang induk itu biasanya yang gede-gede kasar, pakis kasar. Nah, itu yang biasa kita kerjakan, biasa kita racik untuk media, terutama media tanamnya itu pertama kita persiapkan alat-alatnya itu kan ada pakis, kemudian ayak. Karena pakis yang kita beli tidak serta-merta kita pakai, tetapi kita ayak sedemikian rupa sehingga kotoran-kotoran ataupun tanah-tanah sisa yang itu semua hilang. Jadi bersih, tinggal pakis tok, tanpa ada kotoran tanah dan lain sebagainya, sehingga ringan sekali. Kemudian setelah itu setelah saring baru kita biasanya ada yang kita rebus, kita pakai air panas, bukan kita rebus tapi ngerebus air panas, kemudian kita jor air panas, masukkan dalam tong atau yang kaleng putih, bekas cat itu bisa, atau bekas apa saja bisa, itu dijor, kita masukkan di situ, nanti direndam beberapa hari, setelah dingin bisa dipakai. Atau yang sering kita pakai biasanya sudah berbulan-bulan kita rendam, sehingga nanti kita bisa lihat nanti rendamannya ada. Kemudian pakainya akan dipegang gitu, keras gitu, jadi lunak, paketnya lunak. Itulah makanya karena anthurium kan butuh poros beda dengan tanaman-tanaman yang lain, sehingga akarnya akan menghisap O2 atau menghisap sari-sari pupuk itu ya cepat kan? Dan ada rongga udara sehingga tanaman akan menjadi lebih bagus. Jadi itu intinya pakis, kemudian kita ayak, kita bersihkan, kemudian kita jor baju panas, atau kalau ada air panas pakai air dingin tidak apa-apa, tapi dia harus di kondisi direndam dulu beberapa hari, bila perlu ya 1 bulan. Jadi bukan difermentasi, karena kalau media fermentasi ini cepat habis, cepat hancur kan. Makanya kita nggak pakai media fermentasi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa lihat, kita nanti tunjukkan bahwa tanaman-tanaman yang dikasih media pasir malang, pakis murni, pakis murni itu nanti seperti apa, hasil tanamannya seperti apa, kemudian nanti tampilan media tanam kemudian di pot itu seperti apa, sangat apik sekali. Ada juga kita memang
ada beberapa kalau kita bonggol, kita motong bonggol itu untuk merangsang akar kita pakai pasir malang. Pasir malang ini tidak semuanya ada, karena namanya juga pasir malang, aslinya dari Malang. Ada orang teman-teman di luar Jawa dimanapun yang di split pasir malang itu memang ya solusinya harus pakai rambut ya, rambut ya. Kemudian juga media pakis ini kita maklum tidak semuanya ada. Mungkin kalau di Karanganyar, mungkin di daerah Kalimantan juga masih ada banyak. Tapi kalau kayak di kota-kota besar tuh biasanya malah sulit mencari pakis, sehingga solusinya bisa pakai sekam mentah, bisa dicampur dengan pupuk kandang dan lain sebagainya bisa. Artinya kita menggunakan kearifan lokal, itu menggunakan media-media yang dari lokal kita. Nggak perlu pusing-pusing memikirkan kita mau tanam tapi nggak punya ini, repot. Karena ya bisa saja kita beli dari kita, bisa saja, tapi terbatas untuk pakis. Dan itu memang ya dilarang ya, karena berburu secara liar sih kan. Tapi kan kalau memang ada kayak di budidaya ya, itu bisa itu. Hingga pada saat kita ikut juga ada kontes untuk tampilan itu memang harus tutup, pakis itu harus tutup, jangan kelihatan, sehingga kita pakai pasir malang atau pakai batu-batu putih bisa itu. Jadi ini akan berpengaruh sekali, terutama karakter daun, bentuk batang, bentuk daun itu sangat berpengaruh sekali dengan yang pakai sekam, dengan yang pakai kotoran kambing, dengan yang pakai biji kelenteng yang kita fermentasi, itu beda sekali tumbuhnya. Dia lebih subur, cuma kan kalau kita subur berkurang, untuk karakter daunnya sangat berkurang. Saya kira itu untuk ininya. Nanti bisa untuk jenis-jenis nanti sekilas kita shot ya. Yang jelas kita banyak sekali jenis, ada mangkok, ada kobra, ada dan sebagainya itu ada. Dan untuk kali ini sebelum kita akhiri kita launching jenis baru. Ini namanya mangkok paijo. Mangkok paijo ini bagus sekali, cuma mohon maaf belum ada, artinya baru pengembangan. Jadi ini asalnya dari biji, kemudian kita besarkan, kemudian jadi varietasnya luar biasa. Ini karakter daunnya udah daun 2 terakhir ini udah kelihatan bagus. Kalau yang ini masih biasa, tapi yang daun terakhir 2 ini bagus. Nah ini rencana kita kembangkan. Kalau kita dulu pernah juga kita sampaikan launching mangkok usang geni, mangkok dadali, dan itu juga stok ada. Kemudian ini yang kedua biji. Nah ini dari biji juga, ini mangkok Bromo. Nah, dari biji asalnya mangkok Bromo. Nah, itu insya Allah nanti bisa untuk maju kontes ya. Mudah-mudahan nanti ini udah, karena bulan depan ada kontes. Ini sudah daun terakhir, daun full gitu. Nanti juga pengembangan, jadi mohon maaf kalau nanti ada yang menanyakan stok untuk kedua jenis mangkok belum tersedia, baru pengembangan kan. Apalagi mau beli yang ini besar ya jangan dulu kalau bisa kan. Kemudian kalau ada yang ada stoknya, ada pajajaran, ada mangkok usang geni, ada mangkok dadali, ada mangkok banyak macam. Kita punya puluhan, sekitar 30 mungkin ada jenis-jenis mangkok. Ini kita mau tunjukkan koleksi kita. Ini jemani mangkok, yang ini Malika ya, Mandalika tapi singkat Malika. Hanya saja ini belum ada stoknya, baru ini mau buah sudah. Ini yang ini mangkok dadali. Mangkok dadali ini sudah ada stok, cuma harganya memang masih lumayan tinggi karena memang belum banyak yang punya. Kalau yang ini mangkok Charlie ada stoknya paling ya. Ini setongkol 3 kita silang, ada yang hilang putih, ada yang pink. Kalau yang itu mangkok dewata. Mangkok dewata itu tanpa disusun sudah nyusun sendiri. Nah, itu tornado variegata. Yang itu mangkok Nagoya, ada kita stoknya. Ya, mangkok Nagoya. Ini kalau besar bagus, seratnya bagus. Nah, yang ini mangkok usang geni yang dulu pernah kita rilis. Ini juga masih jarang kita mengeluarkan barang, sehingga harganya masih tinggi untuk anaknya.
ada beberapa kita stok tapi sudah. Kemudian kalau ini mangkok tapi jadinya kobra varian dan sangat bagus. Saja ini baru pengembangan, baru kita potong dan juga belum dikasih nama, belum dibancai. Setelah ini golden, sudah kita keluarkan banyak. Ini ada paling stok karena tinggal 2 atau 3 kecil-kecil. Kalau ini mangkok Bimo ini masih original dari biji, jadi belum ada stoknya, baru pengembangan nanti. Nah itu yang jenis-jenis ini. Dan ini juga dadali sama, dadali ini koptik, ini grandpa ini. Nah, mangkok grandpa ada kita stok. Nah, ini grandpa ini. Kalau ini mangkok dari biji juga tadinya, dari tornado. Nah itu. Kemudian kalau ini mangkok koptik, jadi koptik mangkok koma namanya. Koptik mangkok ini jadi anakan juga mangkok tornado. Itu mangkok mercubuana. Nah itu hijau tapi mercubuana. Ini juga mangkok dari varigata, belum kita kasih nama tapi bagus. Kemudian yang itu yang penting 4 ini, nah 3 ini baret hijau, Eka baret hijau. Jadi Eka itu singkatan Esmeralda Cobra baret hijau. Nah ini ada 3. Kalau ini anakan mangkok Ema, Eka mangkok. Nah, itu ada itu yang itu. Terus ini Al Capone, itu masuknya Eka, jadi varian Cobra ini Al Capone. Nah, ini bagus dan ini terah juara, sering protes menang, sering banyak menang ini. Dan ini juga masuk varian Cobra, banyak varian Cobra semua ini. Ini termasuk varian mangkok juga, varigata. Ini sama varian Cobra. Ini dari mangkok Ramayana. Kalau di Paraan Temanggung. Kalau ini dari biji juga, kemarin belum kita kasih nama, cuma ini bagus. Eka ya, varian Cobra bagus ini. Ini ada ini Mas, ini mangkok tengkorak ini. Yang kita sebut ada mangkok tengkorak. Kalau ini varian Cobra, yang begitu ini varian Cobra semuanya. Ini dijual. Ini dijual ini. Nah, ini anthurium ini. Beberapa udah mulai tongkol bagiannya. Ini mangkok Lisa. Ya. Lisa ini Kopassus. Ini juga Charlie. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini mangkok Brajamukti. Nah, Brajamukti ada stok banyak. Kemudian ini Pajajaran, mangkok Pajajaran seperti ini, jadinya bagus, tebal daunnya, ada stok. Kalau yang ini 1 2 3. Ini 1 2 3 mangkok Pati Geni. Nah, kita ada stok juga. Kalau ini 1 2 3, ini yang saya bilang stoknya Usanggeni, mangkok Usanggeni, udah ada gede-gede memang, harganya lumayan. Ini mangkok berkah 1 2 mangkok berkah. Kemudian ini mangkok lawu, ada stok ini beberapa tapi hanya paling 2 3 stok mangkok lawu. Ini termasuk ini grandpa. Nah itu yang varian Cobra ini. Saya kira itu untuk pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi para, terutama pemula ya, pemula saya tekankan ini, terutama pemula yang bingung, yang ingin, yang suka budidaya anthurium terutama cemani ini bisa bermanfaat. Dan untuk yang para senior palsu, para yang sudah lama berkecimpung itu bukan kita menggurui, tapi ini yang kita terapkan di Putri Salsa Nursery. Karena nggak selalu harus sama, tapi pengalaman yang kita pakai itulah yang kita
kita share, yang kita inikan. Itu tidak mengadang-adang. Itu ya, terima kasih atas ditontonnya video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.